semuanya. Nah, di sini kami dari kelompok 4 media pembelajaran IPA ingin memberitahu kalian semua gimana sih kita melakukan percobaan roket cuka. Sebelumnya, kita akan memperkenalkan diri kita dulu. Perkenalkan, nama saya Nadia Amalia Hutila dengan NIM belakang 80. Perkenalkan, saya Febila Zura Gibarina dengan NIM belakang 77. Saya Damar Akbar Wicaksana dengan NIM belakang 62. Saya Anissa Trinawati dengan NIM belakang 081. Dan saya Aurelia Divina Nisa Putri dengan NIM belakang 65. Simak videonya ya. Aku mbak. Oke, pastikan kencang. Masukkan cuka. Masukkan cuka ke dalam botol. Ya, Mama. Halo semuanya. Jadi kita di sini mau melakukan eksperimen roket cuka. Nah, caranya masukin baking soda ke cuka. Ke dalam botol ini ya teman-teman. Simak videonya. Terus? Menurut kamu dengan adanya video pembelajaran eksperimen ini, apakah kamu bisa memahami dari video ini? Bisa, karena di situ ada video dan bisa ada prakteknya. Oh, iya. Tapi kan itu pakai cuka, tapi kenapa meledaknya nggak tinggi ya kak? Kenapa botolnya bisa meledak, tapi kok meledaknya tidak tinggi? Nah, kenapa percobaan roket cuka ini bisa terjadi? Percobaan roket cuka ini adalah reaksi kimia antara cuka dan baking soda. Cuka sebagai asam asetat dan baking soda sebagai natrium bikarbonat. Percampuran atau antara kedua ini bisa menyebabkan adanya karbon dioksida. Natrium bikarbonat dan asam asetat akan menghasilkan gas karbon dioksida. Gas ini yang terkompresi di dalam roket atau botol yang menjadi roket, ketika mempunyai tekanan yang cukup besar, maka akan menyebabkan tutup atau bagian yang menutupi akan terlepas karena mengalami dorongan yang besar. Hal itu akan menyebabkan tekanannya mendorong ke atas sehingga bisa meledak atau ke atas. Nah, apa sih penyebab gagalnya percobaan ini? Yang pertama itu ada kualitas cuka dan soda kue. Kenapa sih cuka yang terlalu encer atau soda kue yang sudah basi akan menyebabkan itu mengurangi efektivitas terjadinya reaksi kimia.
Yang kedua ada perbandingan cuka dan soda kue. Perbandingan yang tidak tepat dapat menyebabkan reaksi yang terlalu cepat atau terlalu lambat sehingga roket itu terlambat untuk naik atau meluncur. Yang ketiga ada suhu dan kelembapan. Suhu yang terlalu rendah atau kelembapan yang tinggi dapat menyebabkan itu mempengaruhi reaksi kimia yang terjadi pada soda kue dan baking soda. Berikut penjelasan lebih detailnya mengenai percobaan roket cuka sederhana ini. Yang pertama, yaitu reaksi kimia. Reaksi kimia ini terjadi saat cuka dan baking soda dicampur. Saat cuka dan baking soda dicampur, terjadi reaksi asam dan basa yang menghasilkan gas karbon dioksida. Yang kedua yaitu pembentukan gas. Pembentukan gas ini yaitu gas karbon dioksida yang dihasilkan terperangkap di dalam botol atau roketnya dan tekanannya terus meningkat. Tekanan yang terus meningkat yaitu semakin banyaknya karbon dioksida yang dihasilkan, semakin besar pula tekanan di dalam wadah tersebut. Dorongan yang terlepas. Dorongan yang terlepas atau tutup yang terlepas yaitu ketika tekanan CO2 di dalam wadah roket melebihi tekanan di luar atau tekanan atmosfer. Tutup atau penutup akan terlepas mendorong roket ke atas. Yang kelima dan terakhir yaitu gerakan roket yang ke atas dikarenakan adanya dorongan dari tekanan gas yang terlepas. Sekian video percobaan eksperimen roket cuka sederhana. Semoga dengan adanya video ini